Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Teman-teman semua, di sini saya akan membuat cerita bagaimana saya terkena insomnia dan alhamdulillah sekarang sudah pulih dan sehat. Ya, eh, awal mulanya sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu, pasnya memang lagi COVID Delta itu, tiba-tiba saya sakit badan, panas, kemudian demam, badan juga terasa ngilu dan lain-lain, sampai pada suatu saat di malam hari itu saya tiba-tiba terbangun seperti mimpi buruk dan lain-lain, dan sejak itu selanjutnya beberapa hari ke depan ternyata saya terkena insomnia. Ya, benar-benar susah tidur. Ya, yang umumnya kondisi normal saya adalah ketika bertemu bantal saja sekian menit, sekian detik malah langsung terlelap. Ya. Badan panas, menggigil, demam, mual, muntah dan sebagainya. Kemudian setelah itu saya cek dan ternyata memang saya positif COVID. Ya, saat itu ya tentu saya nggak bisa melakukan pengobatan atau terapi untuk insomnia saya karena memang COVID-nya saya cukup agak parah lah, karena memang dari nafas pun terengal-engal sampai akhirnya double tuh ya, nggak enaknya COVID ditambah nggak bisa tidur, insomnia. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit selama 21 hari, kurang lebih 3 minggu dirawat di rumah sakit. Ditambah luar biasanya di rumah sakit karena harus dipasang apa itu yang oximeter ya, yang dihubungkan ke mesin, jadi selalu bunyi tut tut tut. Wah, ditambah saya nggak bisa tidur. Ya, saya cerita ke susternya, ke dokternya kalau saya susah tidur. Saat itu dikasih obat Alprazolam, cuma dosisnya memang setengah, kalau nggak salah itu setengah, satu tablet di potek 2 itu. Ya, alhamdulillah cukup membantu seperti itu. 21 hari saya selesai COVID, dinyatakan udah selesai, udah negatif, pulang, dan luar biasanya insomnia saya tidak selesai. COVID-nya hilang, insomnia saya masih berlanjut kurang lebih 2 tahun. 2 tahun kurang. Ya. Saya langsung berobat ke psikiatri. Biasa dari obat psikiatri ada obat pagi dan obat malam, ada antidepresan dan lain-lain, termasuk obat Alprazolam sama Clozapine. Seperti itu. Saya minum sampai berapa lama? 4 bulan saya merasa enak pas puasa itu. Pas puasa itu saya merasa udah enak. Jadi obat malam itu obat Alprazolam udah nggak diminum tuh, hanya berselang kurang lebih 4 bulan sejak sembuh pulang ke rumah setelah dirawat COVID. Saya merasa enakan, jadi obat malam udah nggak pernah diminum selama 1 bulan itu puasa. Tinggal obat antidepresan, sehingga saya pikir saya udah sembuh, udah pulih teman-teman. Habis lebaran saya langsung stop tuh si obat itu. Ternyata hanya bertahan 3 hari, kambuh lagi. Akhirnya saya minum lagi dan seterusnya berbulan-bulan, dan kemudian saya coba terapi-terapi yang lain kayak akupuntur, kemudian hipnoterapi. Nah, saya yakin dengan hipnoterapi karena ini memang kasus insomnia saya yang kedua. Ya, waktu pertama itu waktu saya masih bujang, masih single, kurang lebih 8 tahun atau 10 tahun yang lalu. Jadi singkat cerita, saya yakin kalau
hipnoterapi itu bisa membebaskan saya, karena saya pengalaman dari yang pertama. Akhirnya saya coba hipnoterapi sampai 3 terapis, ya, yang di Bekasi, yang di Karawang, saya coba. Sempat ya ketika hipnoterapi, karena saya yakin, saya kembali tuh obat pagi yang antidepresan dan lain nggak saya minum. Obat malam pun saya minum kalau memang benar-benar butuh. Artinya kalau sampai jam 12 malam mata belum bisa tidur, karena besok bekerja, ya mau nggak mau saya minum. Sambil saya terus rutin hipnoterapi 1 minggu atau 2 minggu sekali. Jadi kan progresnya nanti terlihat gitu. Harusnya kalau misalnya berhasil hipnoterapinya, artinya lama-kelama si obat malam pun nggak keminum, artinya lepas obat seperti itu. Saya coba, saya lepas. Sempat pernah 1 minggu bisa lepas itu obat malam hipnoterapi. Kambuh lagi, kemudian hipnoterapi lagi, sampai bertahan 1 bulan hipnoterapi. Obat dilepas, hanya minum sewaktu-waktu, kalau malam itu pun yang Aprazolam. Ternyata kesimpulan akhir saya, sepertinya saya belum bisa lepas obat, maka hipnoterapinya saya sudahi. Kemudian dilanjut kembali lagi ke obat dokter lagi, saya minum lagi, kontrol lagi, dan seterusnya tiap bulan seperti itu. Sampai kepada 1,5 tahun saya berobat. Kemudian saya juga ikut ke grup komunitas peduli insomnia. Saya dapat berbagai macam arahan, berbagai macam pengalaman dari teman-teman, support dan lain-lain. Akhirnya saya tahu yang namanya neurofeedback, terapi neurofeedback. Saya ikuti terapi tersebut sampai 10 kali. Pada saat di terapi emang nyaman, enak, dan sebagainya, seperti hipnoterapi lah rasanya, tenang. Tapi ternyata sama juga, obat belum bisa lepas juga seperti itu. Kalau itu saya obat diminum rutin, kemudian neurofeedback tetap dijalankan. Tapi ya itu, saya kalau misalnya lagi ada masalah, pikiran gak enak dan sebagainya, kambuh seperti itu. Akhirnya obat malam diminum lagi. Itu posisi obat pagi selalu diminum. Jadi setelah saya waktu hipnoterapi kurang lebih sebulan 2 bulan, nggak sebulan lebih kayaknya, 1-3 bulan lah hipnoterapi, saya bener-bener obat tidak diminum, kecuali obat malam doang, obat tidur itu. Tapi setelah selesai hipnoterapi ternyata saya merasa tidak sanggup karena kacau. Akhirnya saya berbalik lagi ke dokter. Saya minum obat rutin paginya aja. Alhamdulillah obat malam udah lepas, karena memang dari sejak 3 bulan 4 bulan setelah pengobatan, obat malam sebenarnya udah bisa lepas. Cuma kadang diminum kalau pas sesekali kambuh, dan tingkat kambuhannya biasanya misalnya seminggu atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Nah, menjelang 1,5 tahun ini saya udah merasa nyaman itu. Jadi si obat malam itu udah nggak pernah diminum. Tapi tetap kadang kalau ada masalah pikiran dan lain-lain, tiba-tiba nggak bisa tidur dan diminum lagi. Jadi siklusnya kadang bagus, kadang turun, gitu-gitu, sampai akhirnya saya merasa bosan, dan neurofeedback pun dilaksanakan, tapi saya melihat tidak terlalu signifikan ke diri saya. Kemudian dari situ saya pun terakhir posisi di 2 bulan yang lalu lah, sekitaran bulan November, ya, saya dapat informasi juga dari ada terapi, ya, ya udah, saya yakin, saya pelajarin dulu, saya yakin ini ilmiah, saya laksanakan. Terapinya alami, jadi 1 bulan pertama itu saya diminta
hanya nambah makan kelapa tua yang mentah, selama 1 bulan. Alhamdulillah dari makan kelapa itu memang saya ke kualitas tidurnya memang saya aneh juga, kok jadi nyenyak gitu. Posisi itu kok saya jadi nyenyak pas makan kelapa tua. Memang ada dampak-dampaknya dari makan kelapa tua itu, beberapa dampaknya perlu perut mules, diare dan lain-lain. Tapi biasanya setelah lewat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, apalagi udah lewat sebulan, hal-hal yang dirasakan itu udah nggak ada. Seperti itu. Itu tidur enak, nyaman, seperti itu, terlihat signifikan. Nah, setelah dari situ memang sebenarnya saya pernah dapat saran dokter. Waktu itu saya bilang ke dokter, dok, anehnya pas saya puasa itu, pas Ramadan itu, saya tidurnya kok malah merasa lebih nyaman, nyenyak gitu. Sempat dokter menyarankan waktu itu, ya udah puasa aja. Nah, cuma saya pikir memang jujur ibadah yang menurut diri saya sama diri saya terasa berat itu memang puasa. Makanya ketika disarankan itu saya mikir-mikir, ya jadi nggak dijalankan itu. Nah, tapi pas dari 2 bulan terakhir itu, setelah 1 bulan saya makan kelapa itu, kemudian bulan berikutnya itu, yaitu saya jalankan puasa. Jadi teman-teman ya, puasanya memang kalau saya sendiri ya, memang puasanya kan sahur sampai buka gitu ya, antara subuh sampai maghrib seperti itu. Namun jadi gini, saya misalnya sore hari saya makan. Nah, setelah makan sampai malam, sampai sahur itu intinya saya nggak boleh makan makanan yang berkalori. Jadi hanya boleh minum. Ketika sahur pun saya hanya sahurnya air putih saja, air minum putih seperti itu, seperti biasa. Nah, di situ baru saya puasa, terus buka di maghrib ya. Setelah maghrib itu biasa makannya plus kelapa, mungkin kelapanya bisa diparut, kalau saya sendiri diparut seperti itu. Tiba-tiba setelah melakukan puasa itu, yang tadinya tidur udah enak berantakan lagi. Setiap buka puasa pasti malamnya susah tidur, minum obat tidur. Besoknya enak, besoknya susah tidur lagi. 2 hari, 3 hari, 4 hari enak. Puasa lagi, malamnya susah tidur lagi. Dari situ karena saya berpikir, wah ini tujuan saya kan insomnia, pengen sembuh. Kalau kayak gini nggak bisa gitu kan, saya tersiksa. Akhirnya saya stop puasanya, tapi kelapa masih diminum. Teman-teman, ujian berikutnya yaitu jadi saya terapi kelapa saya makan, tapi saya nyerah di puasanya. Saya berpikir dengan seperti itu mudah-mudahan saya tidurnya nyaman lagi, karena memang kan sebulan sebelumnya saya tidur nyaman ketika pakai terapi kelapa itu. Ternyata teman-teman nggak balik lagi itu kenyamanan itu. Tetap datang tuh si insomnia, ya paling enggak seminggu sekali dan sebagainya. Jadi ya memang ketika kerja ya seperti itu, ngantuknya luar biasa kalau minum obat tidur itu. Jadi pagi sampai siang itu lemes luar biasa. Kerja pun sama sekali nggak bisa melakukan apa-apa, sampai bener-bener mata agak seger, siangan baru bisa melaksanakan apa-apa. Ya alhamdulillah, ya memang komunikasi saya dengan atasan saya agar dengan atasan pimpinan biar paham tentang kondisi saya yang memang sedang terapi seperti itu. Ya itu teman-teman, jadi setelah saya memutuskan udahlah nggak usah puasa, yang penting saya nyenyak aja, nanti lama-lama juga sembuh sendiri gitu, lepas obat bertahap. Ternyata enggak teman-teman, saya balik lagi ke makan kelapa itu tetap tidur nggak seperti semula.
Sampai saya bingung, ya Allah, apalagi udah banyak langkah-langkah terapi-terapi yang saya lakukan, termasuk obat, termasuk langkah sukses waktu insomnia pertama saya dulu saya lakukan, tapi ternyata tidak berhasil. Pada sampai apa detik sampai titik tersebut, ternyata ujian nambah lagi. Tiba-tiba kaki saya bengkak yang sebelah kanan, jempol bengkak, jalan pun susah, diseret dan luar biasa sakitnya. Jadi saya seumur-umur nggak pernah asam urat, sekalinya asam urat ternyata tinggi 12, makanya sampai bengkak dan sebagainya. Saya tambah stres aja itu. Akhirnya saya berpikir, apa ini, gara-gara kelapa dan sebagainya. Tapi yang saya tahu harusnya enggak gitu kan. Akhirnya saya mundur lagi, si kelapa itu enggak saya makan. Saya balik lagi ke obat, ditambah saya berobat dokter, tambah lagi obatnya untuk obat asam urat. Jadi luar biasa, obat psikiater saya makan, obat asam urat saya makan. Seperti itu. Saya udah sampai titik dimana saya bingung. Terapi-terapi udah dilakukan, akupuntur, hipnoterapi, neurofeedback, ya olahraga dan sebagainya, puasa seperti ini. Pada satu titik di mana saya sudah pasrah, saya sudah serahkan sama Allah, ya Allah, saya udah seperti ini, bismillah, saya terusin puasa lagi lah gitu kan. Udah tanggung, jadi pikiran saya udah tanggung berantakan, udah saya puasa lagi, saya jalanin makan kelapa lagi, dan obat saya berhentikan. Saya berhentikan itu obat, bener-bener saya stop semuanya. Saya akan coba lagi. Artinya kalau suatu saat saja, kalau malam-malam saya nggak bisa tidur, saya bener-bener minum, baru minum obat tidurnya. Tapi kalau enggak, mudah-mudahan enggak. Saya coba puasa lagi, jalankan sambil kaki bengkak itu, saya puasa lagi. Saya makan kelapa lagi, teman-teman. Sengaja saya nggak mau cerita ke istri dulu, khawatirnya tambah bingung, tambah khawatir. Jadi saya ya seperti inilah, karena saya dulu cara lepas obatnya itu memang nggak dengan lembut itu beberapa kali memang nggak berhasil. Artinya ngikutin step-step dokter, turun dan sebagainya, ternyata gitu-gitu aja, kadang turun kadang naik dan sebagainya. Kali ini ya itu, saya bismillah, kalaupun nggak tidur ya udah gitu kan, kalau sanggup ya iya, kalau enggak ya minum obat. Tapi luar biasa keajaiban dari Allah ketika saya udah nyerah, maksudnya udah, ya Allah pasrah lah, bukan nyerah ya, bukan putus asa. Saya pasrah, ini saya lakukan lagi puasa. Siapa tahu yang kemarin setelah puasa itu kambuh insomnia, memang sepertinya biasanya seperti itu. Ketika mau sembuh itu ada grafik tiba-tiba balik lagi, kemudian hilang dan seterusnya, dan sembuh seterusnya. Saya puasa lagi seperti biasa, makan sore, malam nggak pernah mau makan atau apa-apa, sahur hanya air putih, dan sore buka tambah kelapa, malamnya Masya Allah saya udah siap-siap obat tidur sebenarnya, bisa tidur luar biasa ya, walaupun memang terbangun misalnya jam 2 dengan kualitas tidur yang masih sangat jauh dari nyenyak, tapi saya udah alhamdulillah. Saya coba lagi, besoknya saya makan biasa, malamnya tidur bisa lagi, malam ketiga siap-siap bisa lagi. Pas saya mau puasa lagi saya udah siap-siap, aduh kayak gini kambuh lagi nggak ya gitu kan. Alhamdulillah enggak kambuh itu, sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai dengan hari ini
saya benar-benar lepas dari obat, baik obat pagi, obat malam. Ya, memang ternyata ada ininya, ada yang setelah saya pelajarin memang ya dampak puasa buat kesehatan itu banyak. Ya, juga terapi kelapa yang saya lakukan. Mungkin teman-teman merasa aneh, ya saya sendiri juga bingung aneh, tapi setelah saya yakin, saya pelajari, saya terapkan, saya sembuh. Jadi setelah saya memutuskan kelapa itu, memang saya berusaha menghindari makanan-makanan yang ada kimia sintetis, dan ternyata kan obat kimia sintetis. Makanya ketika terapi itu saya putuskan obat saya lepas gitu, karena terbukti karena ketika sebelum puasa ya seperti saya kelapa juga, obat juga memang membaik, tapi setelah saya puasa kambuh lagi tidurnya. Makanya setelah saya gagal itu, saya mau puasa lagi, saya mau terapi itu lagi, obat saya singkirkan. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya udah lepas obat kurang lebih dari Januari tanggal 5, kurang lebih ya 3 minggu 4 mingguan, mau 1 bulan teman-teman. Ternyata banyak manfaatnya. Jadi selain obat dokter, obat-obat sampingan saya pun banyak ya, seperti obat-obat herbal, obat-obat tambah-tambahan vitamin, magnesium, lain-lain. Benar-benar saya singkirkan semuanya, nggak saya minum. Ya alhamdulillah atas nikmat Allah. Ini mau saya bagikan buat teman-teman. Jadi teman-teman yang udah kena insomnia, bersabar, insya Allah kalau minta sama yang di atas, insya Allah insomnia bisa disembuhkan, seperti itu. Ya, jika cocok mungkin bisa mengikuti saran apa langkah yang saya lakukan, tetapi memang insomnia itu untuk sembuhnya bisa dengan berbagai macam cara, seperti itu. Jadi ada yang dengan hanya obat dokter saja itu bisa sembuh, mengikuti langkah dokter lepas-lepas akhirnya sembuh, karena kemudian ada juga dengan herbal, ada juga terapi-terapi atau dikombinasikan, atau mau langsung pakai langkah yang saya sebutkan, seperti itu. Ya, ini murni dari saya untuk teman-teman agar tetap semangat, insomnia bisa sembuh dan merdeka. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat yang diberikan, juga sangat banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang pada diri saya. Terima kasih kepada istri, orang tua, dan segenap keluarga atas doa dan dukungannya selama ini. Kemudian terima kasih kepada dokter Ratula dari Karya Medika Cibitung. Terima kasih dokter Puko dari Rumah Sakit Mandaya Hospital. Kemudian hipnoterapi Pak Jimmy Santosa, Pak Dharma, dan Pak Ecep yang insya Allah berdampak, tentu ada dampak-dampak positif terhadap diri saya. Kemudian terima kasih kepada Talenta Center Terapi Neurofeedback, ya, Talenta Center Bekasi. Kemudian terima kasih kepada komunitas peduli insomnia, Mbak Meili selaku admin, dan teman-teman yang selalu support dan beri dukungan, ya, serta sharing-sharing yang tentunya membuat kita semakin bisa bangkit, ya. Karena kalau orang insomnia salah curhat ke orang yang tidak paham, justru bukan memperingan tapi memperberat. Ya, jangan sampai salah ini ya teman-teman ya, salah karena dianggapnya insomnia itu sesuatu yang ringan dan lucu, ya, sehingga kadang solusinya aneh-aneh. Ada yang kelon aja sama istri, nanti juga tidur, suruh baca dan lain-lain, atau ada yang ketawa, haha, enak dong insomnia, tinggal zikir bisa semalaman dan sebagainya. Itu yang nggak paham. Jadi teman-teman bisa ikut grup Facebook namanya Peduli Insomnia. Di sana
Kita saling sharing-sharing, saling dukung, dan luar biasa adminnya, sangat ramah. Kemudian yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Adi Nugroho selaku pendiri dan penemu metodenya komunitas MKTM dan JD. Alhamdulillah 2 bulan saya merdeka insomnia. Terima kasih teman-teman, salam sehat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.